warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam perkuliahan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Serli Apisa Suherman dengan NPM 213-403-108 sebagai moderator, Atin Sriani dengan NPM 213-403-087 sebagai pemateri keempat, Chelsea Oktaviani dengan NPM 213-403-115 sebagai pemateri kedua, Nida Waidah Sofyan dengan NPM 213-403-032 sebagai pemateri pertama, dan Restu Paujia dengan NPM 213-403-113 sebagai pemateri ketiga. Kami di sini akan membahas mengenai geopolitik dengan materi pertama yaitu pengertian geopolitik yang akan disampaikan oleh Nida Waidah Sofyan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai pengertian geopolitik. Nah, di sini terdapat pengertian geopolitik menurut para ahli, yaitu diantaranya yang pertama ada dari Karl Haushofer, di mana beliau ini berpandangan bahwasannya geopolitik adalah sains nasional bagi suatu negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik, yang mana hal ini didasarkan pada dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Nah, kemudian yang kedua ada menurut Rudolf Kjellén, di mana Rudolf ini berpandangan bahwasannya geopolitik adalah seni dan juga praktik dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga ada dari menurut Saul Bernard Cohen, di mana Cohen ini berpendapat bahwa geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis, dan di sisi lain proses-proses politik. Kemudian yang keempat ada menurut Havesnia, di mana Havesnia ini berpandangan bahwasannya geopolitik merupakan studi tentang hubungan antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi mereka dengan satu sama lain. Kemudian yang kelima, ada dari menurut Ad Hoc Committee on Geography Association of American Geography, di mana organisasi ini mengatakan bahwasannya geopolitik adalah sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Kemudian yang keenam ada menurut Jackson, di mana Jackson ini berpendapat bahwa geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Nah, kemudian yang ketujuh ada menurut Del Joni, di mana Del Joni ini berpandangan bahwa geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik atau suatu analisa geografi dari gejala politik. Nah, sehingga berdasarkan pengertian geopolitik dari para ahli ini dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, kemudian strategi, dan juga politik dalam suatu negara. Nah, sehingga dengan ilmu tersebut dapat memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa untuk dapat melangsungkan, kemudian memelihara, dan juga mempertahankan semangat kebangsaan. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi mengenai ruang lingkup geopolitik dan perkembangan geopolitik di Indonesia yang akan disampaikan oleh Chelsea Oktaviani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik. Wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasikan tersebut dinamakan negara. Menurut Taylor, geopolitik sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari negara-negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua. Yang pertama yaitu analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Pada bulan Desember tahun 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan teritorial and Maritime Ordonancy, membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Chelsea yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi mengenai unsur-unsur geopolitik di Indonesia dan arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia yang akan disampaikan oleh Restu Fauziah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur geopolitik Indonesia. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar. Konsepsi geopolitik atau biasa disebut sebagai wawasan Nusantara terbagi menjadi tiga, yaitu wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua, isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang terakhir, tata laku atau konduk. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Restu yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai kaitan antara geopolitik Indonesia dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dan contoh kasus geopolitik yang akan disampaikan oleh Atin Suryani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai kaitan geopolitik dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Untuk menentukan lokasi yang tepat, maka langkah paling dasar yang harus dilakukan adalah menyusun atau menetapkan kriteria serta indikator lokasi ibu kota. Lokasi calon ibu kota negara terpilih harus memenuhi kelayakan geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan geoekologi. Nah, kriteria geopolitik terdiri dari komponen perwujudan cita-cita politik bangsa, akan pentingnya NKRI dan wawasan Nusantara atau integrasi bangsa, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan nasional, mendorong keseimbangan pembangunan, mengurangi ketimpangan antar wilayah, realisasi kebijakan pembangunan dari pinggiran, menjamin rasa keadilan sosial dan spasial. Nah, berdasarkan kelayakan geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan geoekologi, Jakarta dianggap tidak mampu lagi menopang kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan bisnis. Di samping jalanan terlalu padat, banjir juga mengancam, ditambah kondisi geografis Jakarta yang mengalami penurunan tanah tiap tahun. Nah, lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur dianggap sudah tepat karena pemerintah telah mengkaji mengenai aspek geopolitik, geostrategi, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan serta berada di tengah-tengah Indonesia. Sehingga nantinya pemerintah akan lebih mudah dalam mengelola negara dan melakukan pengawasan ke seluruh wilayah, baik ke barat sampai ke ujung Sumatera, maupun ke timur sampai ujung Papua. Selanjutnya. Baik, mengenai kasus geopolitik, di sini kami mengambil kasus klaim Laut Natuna Utara oleh Republik Rakyat Tiongkok. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa geopolitik merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Nah, konflik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia terkait klaim Laut Natuna Utara merupakan salah satu contoh bagaimana masing-masing dari negara tersebut mempertahankan geopolitiknya. Secara geografis, Laut Natuna memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah dan cadangan minyak dalam jumlah besar, sehingga Indonesia perlu mempertahankan potensi yang dimilikinya untuk kepentingan nasional serta ketahanan nasional. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atin yang telah menyampaikan materinya. Untuk penyampaian materi dicukupkan sekian. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, strategi, dan politik dalam suatu negara, sehingga dengan ilmu tersebut dapat memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai warga negara untuk dapat melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Geopolitik memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bagaimana dengan pemahaman akan geopolitik, warga negara dan penyelenggara negara dapat mempertahankan negara. Selain itu, konsep geopolitik juga berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Selanjutnya, ada sesi tanya jawab. Kami membatasi 3 pertanyaan dan pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Silakan kepada yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Yamira untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yamira Siti Anissa dengan NPM 213403064. Izin bertanya, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan mengenai kasus antara Tiongkok dengan Indonesia terkait klaim Laut Natuna Utara. Pertanyaan saya, bagaimana langkah yang diambil Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Sebi Sebina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sebi Sebina dengan NPM 213403041, izin bertanya kepada kelompok 10. Tadi dijelaskan bahwa deklarasi Juanda membawa pengaruh terhadap konsepsi negara. Salah satunya yaitu mengubah konsep geopolitik di negara Indonesia. Nah, mungkin boleh dijelaskan perubahan seperti apa yang dimaksud dan bagaimana konsep geopolitik yang dianut Indonesia sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sebi Sebina. Selanjutnya Regina Dwi Anggraini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Anggraini, NPM 213403099. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dianggap tepat bila dikaitkan dengan aspek geopolitik. Lalu, mengapa rencana pemindahan ibu kota tersebut tidak disetujui oleh banyak kalangan, termasuk masyarakat Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada Regina dan teman-teman yang sudah bertanya. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk menjawabnya dan kami serahkan kepada kelompok selanjutnya untuk presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator. Kedua ada Afan Nurul Janah. Ketiga ada Sandika Arya Nugraha. Keempat ada Rahmawati Siti Fatimah. Terakhir ada Silpa Septiana. Untuk materi pertama, dipersilakan kepada Silpa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan keturunan dari geopolitik. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Secara umum, geostrategi diartikan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Silpa yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya untuk materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Di Indonesia, konsep geostrategi adalah bagian dari metode yang ditujukan untuk melancarkan proses pembangunan. Konsep geostrategi sendiri pertama kali dikenalkan di Indonesia dan digunakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Ketahanan nasional adalah wujud dari geostrategi di Indonesia. Geostrategi pada Indonesia ini ialah sebuah strategi di dalam memanfaatkan sebuah konstelasi geografi negara Indonesia untuk bisa atau dapat menentukan kebijakan dan juga sarana, serta juga tujuan untuk kemudian bisa mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Sekian, selanjutnya kepada pemateri ketiga, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi tentang tujuan dari geostrategi. Tujuan geostrategi adalah mengembangkan potensi secara nasional serta membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia. Menurut Herdiawanto dan Jumanta, tujuan dari geostrategi diantaranya yang pertama menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity.
Yang ketiga, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan atau defense and safety. Yang keempat, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, yaitu atau juridical justice and social justice. Yang kelima, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahfa yang telah menyampaikan materi ketiga. Selanjutnya untuk materi keempat akan disampaikan oleh Sandika. Kepada Sandika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah tentang geostrategi negara Indonesia. Menurut lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Dilihat dari perspektif sejarah, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia dilaksanakan secara sekolah staf dan komando angkatan darat atau Sesquad dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Nah, lalu menurut Suradinata, pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Sandika. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Rahmawati Siti Fatimah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun contoh isu geostrategis yang kami ambil adalah sengketa Pulau Miangas yang berawal pada tahun 1979, di mana Indonesia dan Filipina memperebutkan pulau tersebut. Pulau Miangas terletak dekat dengan perairan Filipina dan Indonesia. Selama sengketa, Filipina dan Indonesia berlomba-lomba untuk memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar Pulau Miangas. Pada tanggal 4 April 1928, pemerintah Amerika dan Hindia Belanda melakukan perundingan di atas kapal putih Greenpeace atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang akhirnya memutuskan bahwa Pulau Miangas termasuk dalam wilayah kepulauan Indonesia dengan alasan ciri budayanya sama dengan masyarakat Talaud, Sulawesi Utara, Indonesia. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmawati yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Izin bertanya, ada nggak dampak dari penerapan geostrategi ini? Baik, terima kasih kepada Wulan atas pertanyaannya. Apakah ada yang masih ingin bertanya?
Nah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya cukupkan sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk lanjut ya ke kelompok yang pertama yang sudah siap untuk dijawab saja. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama dari Yamira, pertanyaannya itu tadi dijelaskan tentang kasus antara Tiongkok dengan Indonesia terkait klaim Laut Natuna Utara. Nah, lalu bagaimana langkah yang diambil Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Chelsea. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Yamira. Upaya penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS tahun 1982 adalah dengan cara win-win solution atau negosiasi, pencarian fakta, mediasi, dan konsiliasi. Jika win-win solution tidak tercapai, maka dengan win-loss solution atau arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga melayangkan nota protes kepada Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2020. Salah satu solusi dari ahli tugas keamanan untuk eksploitasi dan penjagaan wilayah Laut Natuna Utara. Adapun kendala dihadapi Indonesia adalah jika reaksi Indonesia tidak tepat, maka bisa meregangkan hubungan diplomatik serta hubungan kerjasama perekonomian dengan Republik Rakyat Tiongkok. Apakah Baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Chelsea yang telah menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Sebi Sebina, yaitu tadi dijelaskan bahwa deklarasi Juanda membawa pengaruh terhadap konsepsi negara, salah satunya mengubah konsep geopolitik di negara Indonesia. Nah, mungkin boleh dijelaskan perubahan seperti apa yang dimaksud dan bagaimana konsep geopolitik yang dianut Indonesia sebelumnya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Restu Fauziah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sebi. Terkait dengan perubahan konsep geopolitik setelah deklarasi Juanda dan konsep yang dianut negara Indonesia sebelumnya. Pada dasarnya, konsep geopolitik Indonesia sendiri berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Namun, yang membedakan ialah sebelum deklarasi Juanda berlangsung, negara Indonesia ini masih merupakan negara jajahan dan pada saat itu kewilayahan Indonesia hanya terbatas pada wilayah daratannya saja, sehingga wilayah laut tidak diukur dan hanya sebagai pemisah antar pulau. Sementara setelah ditetapkannya deklarasi Juanda, Indonesia menetapkan bentuk geografinya sebagai suatu negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dan wilayah laut bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antar pulau. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Sebi? Sudah cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Regina, yang pertanyaannya yaitu tadi dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dianggap tepat bila dikaitkan dengan aspek geopolitik. Lantas, mengapa justru rencana pemindahan ibu kota tersebut tidak disetujui oleh banyak kalangan termasuk masyarakat Indonesia? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Atin Sriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Memang menurut pemerintah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan dianggap sudah tepat secara geopolitik. Karena letak Kalimantan cukup strategis dengan berada di tengah Indonesia,
sehingga Presiden dapat lebih mudah mengelola negara dan melakukan pengawasan ke seluruh wilayah. Namun, ada beberapa aspek yang membuat banyak dari kalangan masyarakat menolak akan hal tersebut. Di antaranya yang pertama dari segi pendanaan. Pemerintah ibu kota ini memerlukan anggaran dana cukup besar, yang mana hal ini sangat disayangkan karena anggaran tersebut dapat digunakan untuk proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang kedua, dari segi lingkungan. Adanya pembangunan infrastruktur di Kalimantan itu dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta dapat mengganggu ekosistem flora fauna yang ada di Kalimantan. Jadi lebih baik pemerintah mestinya menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran terlebih dahulu. Cukup sekian, apakah sudah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atin yang telah menjawab pertanyaannya dan kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Oke, saya lempar dulu aja ke kelompok yang geostrategi. Baik, untuk pertanyaan dari Bulan akan dijawab oleh saya. Pertanyaannya adalah tentang dampak penerapan geostrategis. Jawabannya adalah dampak penerapan geostrategi terhadap kebijakan dan keamanan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara menentukan alutsista atau alat utama sistem pertahanan prioritas seperti di wilayah darat, laut maupun udara. Yang kedua, negara menentukan kebijakan terkait pengembangan wilayah terluar untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih, Kak. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mengomentari ya, ini kan khawatir ini pertemuan terakhir ya untuk materi. Masih ada yang bertanya dulu nggak? Atau saya memberikan dulu uraian ya. Hal-hal mungkin yang telah dijawab oleh teman-teman Anda tidak akan saya singgung kembali ya, terkait dengan masalah geopolitik maupun geostrategi. Oke, yang pertama mengenai geopolitik ya. Dari istilahnya saja itu sudah jelas dari geografi dan politik, yang menandakan bahwa tempat ya ataupun geografis suatu tempat ataupun wilayah itu bukan hanya sebagai tempat hidup lalu orang tinggal dan menjalani kehidupan ya, tetapi adalah suatu tatanan wilayah yang harus dikelola dengan baik oleh suatu negara. Karena kalau gagal ditempati, kalau gagal dikelola dengan baik secara politik, maka percuma saja adanya sebuah negara. Walaupun bumi itu luas lah, dan setiap negara itu harus memiliki satu tempat, kan syaratnya harus memiliki wilayah ataupun tempat ya. Dan memang dunia ini luas, tapi kan walaupun dunia ini luas, bumi itu masih luas, tetapi tetap saja ya beberapa negara tidak atau masih ada yang melakukan upaya perebutan wilayah. Ya. Jadi apapun itu sangat penting ya tempat itu bagi sebuah negara. Satu jengkal saja itu direbut oleh negara lain, maka itu sudah berbicara masalah harga diri bangsa. Terlebih lagi kan tidak semua tempat di dunia ini bisa ditinggali, bisa disinggahi. Katakanlah ya, ketika ada konflik, udah aja pindah aja ke wilayah lain gitu kan, ke tempat lain atau ke planet lain. Ya kan tadi ada tempat untuk manusia itu hidup bukan hanya sebatas tempat kosong, tapi juga harus memenuhi unsur ekosistem, ekologi ya kan gitu ya. Nah, kalau tidak memenuhi unsur itu, maka tidak akan bisa hidup ya manusia itu. Apakah di gurun pasir misalnya, di kutub misalnya kan itu masih luas, bahkan di lautan gitu kan. Karena harus bisa hidup yang dalam jangka panjang ya. Dan setelah memiliki tempat, sekali lagi setiap negara itu harus bisa mengelolanya dengan baik dan dikelola secara politik. Makanya ada istilah politik ruang ya.
tadi misalnya kasus ibu kota, kenapa harus ibu Jakarta lalu pindah ke Kalimantan? Itu kan ada aspek geopolitiknya gitu kan, yang nanti akan berdampak pada geostrateginya ya, sejauh mana suatu tempat itu bagi pertahanan maupun keamanan negara. Ya. Jangan sampai pindahnya ibu kota itu misalnya malah mengancam pertahanan dan keamanan. Ya. Kalau hanya solusinya misalnya hanya untuk memindahkan dari yang padat, dari yang macet, dari yang banjir ke tempat yang lebih luas, tetapi aspek-aspek pertahanan keamanannya tidak dipikirkan, maka itu pun akan menjadi masalah baru ya, baik secara geopolitik maupun geostrategi. Itu bagi di dalam ya. Nah, kemudian bagi di dalam masalah sengketa mungkin ya, yang mungkin tadi kasusnya banyak kan, bukan hanya Natuna, ada Blok Ambalat, ada Sipa dan Ligitan, dan banyak sekali lah masalah-masalah sengketa perbatasan itu kan diakibatkan oleh, bisa jadi karena memang faktor konflik warisan ya dari penjajah sebelumnya ya, yang belum selesai, sehingga ketika ada negara baru yang melanjutkannya maka akan menjadi konflik baru. Dan kita dalam beberapa kali melakukan upaya negosiasi ya dengan Malaysia khususnya, yang banyak sekali melakukan upaya ya perebutan wilayah, itu ada beberapa yang membuat kita kalah ya dalam mahkamah internasional. Itu pun yang menjadi penanda bahwa memang politik luar negeri kita di mahkamah internasional itu ya masih kalah ya oleh Malaysia ya, karena lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan itu kan. Itu juga mungkin menjadi pelajaran berharga ya bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai negara Indonesia. Nah, terkait dengan konsep geopolitik bangsa kita yang secara geografis jelas kan wilayah Nusantara ya, yang dimana memang luas wilayahnya itu lebih luas lautannya, lebih luas daripada wilayah daratannya. Sehingga disebut Nusantara. Namun dalam deklarasi Juanda dikatakan setelah adanya deklarasi tersebut itu kan lautan itu bukan pemisah, tapi penghubung atau pemersatu pulau-pulau yang ada di Nusantara ini, untuk mempererat gitu ya adanya negara kesatuan Republik Indonesia yang memang kultur geografisnya seperti ini, yang memang harus dikelola dengan baik ya, dengan banyaknya pos-pos kosong gitu yang menjadi wilayah-wilayah perbatasan kita kan banyak perairannya gitu kan. Itulah yang menjadi ancaman-ancaman yang harus kita waspadai ya. Saya harapkan ya deklarasi, bukan hanya deklarasi Juanda tapi juga yang gembar-gembor negara maritim ya oleh pemerintahan Pak Jokowi, harus ini menjadi menjadi hal yang memang benar-benar serius, bukan hanya wacana-wacana politik di kampanye pemilu ya. Tapi kalau masih buktinya kita masih banyak dicuri misalnya ya kekayaan alam laut kita oleh negara-negara lain, ya bahkan malah misalnya ya akan kalah lagi oleh negara-negara yang sekarang masih bersengketa. Ini pun agak sedikit percuma saja ya kita menggembar-gembor sebagai negara maritim dan menjadi kekuatan maritim dunia gitu kan. Tanpa adanya memang benar-benar konsekuensi logisnya kita harus benar kuat secara geostrategi ya, terutama di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Tapi kalau kita tergantungnya ke asing, masih punya berharap ya adanya bantuan, terutama bantuan ekonomi dari negara-negara besar ya. Dan saya yakin negara-negara besar itu tidak serta-merta memberikan bantuan yang mudah ya. Pasti ada kompensasinya. Yang bisa jadi kompensasinya itu akan sedikit banyaknya mengancam kedaulatan ya dan keutuhan wilayah negara kita, karena mereka kadang-kadang meminta sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik ya, apakah itu di daratan maupun di lautan. Itu banyak terjadi ya, ataupun sudah terjadi ya di beberapa kasus, walaupun ya kadang-kadang negara tidak mau mengakuinya ya, termasuk tadi ya tentang tadi kenapa sih banyak yang menolak ibu kota baru misalnya ya, padahal secara politik itu sudah selesai ya, pemerintah DPR telah mengesahkan
bahkan telah mempersiapkan. Sementara di sisi lain yang kalau dibuka dengan jujur kan masih banyak yang hal-hal yang mungkin menjadi prioritas utama tentang keutuhan ataupun tentang kebutuhan negara ini. Pertama yang saya lihat bahwa dalam beberapa kampanye Pak Jokowi, katakanlah dua kali kampanye itu tidak pernah ada wacana untuk memindahkan ibu kota. Coba aja cek ya jejak digital di 2014 maupun 2019. Tapi tiba-tiba menjelang pelantikan Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota. Itu secara janji politiknya tidak ada, saya lihat seperti itu. Walaupun tidak salah juga itu kan, tidak harus ada janji politik juga, tapi kan itu hal yang program besar seperti itu kok tidak dijadikan sebagai wacana politik awalnya di kampanye kan. Kemudian juga dari sisi kesiapan modal, saya kira ini yang mungkin harus kita lihat ya. Mungkin di sisi faktor lain oke lah banyak. Kalau berbicara masalah ke depan akan A, akan B, akan C itu silahkan. Tapi kan dari sisi kemampuan kita misalnya APBN yang memang merugi bahkan masih tergantung pada hutang asing, ya. Ditambah juga di sini sangat besar biaya pemindahan ibu kotanya. Apalagi harus menguras APBN yang harusnya banyak untuk hal-hal lain yang lebih penting gitu kan. Ditambah juga dengan para investor yang awalnya mendukung tapi ternyata tidak. Kasihan juga sama Pak Jokowi dengan Pak Luhut ya. Hampir setiap kunjungan ke negara meminta investasi ke berbagai macam pengusaha-pengusaha di berbagai dunia. Tapi kalau responnya saya kira tidak ada yang benar-benar menjanjikan atau serius ya akan menginvestasikan hartanya di proyek ibu kota baru tersebut. Itu mungkin yang harus menjadi renungan gitu kan, kalau sekadar memaksakan ingin punya nama besar yang ditinggalkan Pak Jokowi sebelum lengser berhasil memindahkan ibu kota, tapi kan dampak selanjutnya ya tidak mampu dalam membayar utangnya. Misalnya kalau ini harus meminjam, ini juga kan menjadi nanti derita panjang bagi generasi yang akan datang gitu kan. Bukan berarti tidak boleh ya, kalau memang dilihat dari realita memang betul ya, Jakarta sudah tidak layak lah dalam tanda petik gitu ya. Tetapi ya untuk hari ini gitu kan, apalagi dengan mengorbankan hal yang lebih besar, tentunya ini akan mengancam keutuhan wilayah kita sendiri kan gitu ya, bahkan kedaulatan kita sendiri gitu ya. Oke itu ya. Jadi kultur wilayah kita yang kembali ke masalah geopolitik, bahwa memang apa sih geopolitik Indonesia, yaitu wawasan Nusantara ya, karena kita negara kepulauan. Kemudian hubungannya dengan geostrategi. Ketika sebuah negara gagal dalam mengelola wilayahnya, maka akan berdampak pada keutuhan suatu negaranya. Untuk itu yang diperlukan dalam hal ini adalah bagaimana geostrategi itu dalam rangka untuk ketahanan nasional gitu ya. Ya mau tidak mau yang namanya setiap negara pasti memiliki ancaman ya. Baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Ya untuk itu ya penting bagi sebuah negara ya, ataupun dalam pengelolaan negara mengambil sebuah keputusan besar ya. Apalagi berbicara masalah keputusan yang berdampak pada kehidupan global dalam artian bernegara ya, ke semua aspek, itu harus benar-benar memilih langkah politik yang tepat ya. Situasi dunia ya, yang apa keadaannya, itu kan pengaruh dunia bagaimana, hubungan internasional, hukum internasional gitu. Kalau kita mendekat ke satu negara apa konsekuensinya, kalau kita jauh apa konsekuensinya, kalau terlalu merapat apa yang juga dampaknya gitu kan. Jangan hanya karena kita butuh saja ya, tapi yang menjadi korban misalnya rakyatnya gitu. Sehingga inilah yang menjadi saya kira persoalan besar yang harus kita kritisi bersama ya kepada pemerintahan yang sekarang, karena memang banyak yang mengkhawatirkan langkah-langkah politik yang diambil, baik isu dalam negeri maupun isu luar negeri, itu diduga akan menjadi bahaya besar ya bagi kedepannya gitu ya. Nah itu ya, jadi dalam konteks geostrategi itu setiap negara itu harus memiliki ketahanan nasional yang kuat. Kemudian dalam rangka memiliki ketahanan nasional itu bagaimana setiap negara itu yang selain mengelola negaranya ya dengan
memiliki pertahanan militer yang kuat. Ya, kalau bicara kewajiban kan memang ini kewajiban negara dalam memiliki militer ataupun tentaranya dalam rangka mempertahankan negara. Tetapi dalam konteks upaya kesadaran bersama, ya sebagai warga negara pun diwajibkan untuk turut dan ikut serta dalam rangka apa? Melakukan upaya bela negara. Ya, itu poin penting dari bab ini ya gitu ya. Walaupun bela negara ini kan tidak harus mengangkat perang di era sekarang ya. Ya, pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari upaya bela negara sebenarnya ya. Apalagi kan di Unsil juga ada khusus program khusus ya bagi mahasiswa baru tentang pendidikan bela negara gitu. Ya, kalau negara seperti yang terlihat ada ancaman militer yang nyata ya seperti di Korea Utara, di Korea Selatan, itu kan setiap warga negaranya diwajibkan ya untuk wajib militer gitu kan, karena memang jelas musuhnya itu nyata dan terlihat dan dekat gitu. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau dahulu? Oke, kalau dirasa tidak pun, ya kita siap aja nanti kalau ada info-info penting ya sebelum ujian akhir semester akan didiskusikan, akan disampaikan pada media yang lain. Ya, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.